Mas Krisnya minum dulu. Serem nggak? Itu apa lagi, Roy? Ledakan itu dari jimatnya. Dari jimatnya sih, Bay. Dari jimat. Dia belum buka, kok mau ngeliat isinya? Aku mau lihat isinya. Kayaknya sih cincinnya ada samping deh. Dari cincin kamu juga ngerasa ya? Iya, cincinnya. Ada samping nggak sih? Kayaknya sih ya. Samping. Terus ngumpetin, dia nggak mau. Iya. Boleh lepas bisa. nggak cincinnya? Oke, gini deh. Saya pakai tenaga dalam saya untuk menusuk. Muntahin aja, Mas. Kalau ada yang mau keluar, silahkan dimuntahin. Ah! Ih! Ih! Keluar ke labang loh. Astagfirullahaladzim. Dari mulutnya. Bisa dengar, Mas? Oke, saya bantu bangunnya. Silakan nafas dulu ya. Aduh. Itu kayak kelabangnya tapi udah mati, udah melingkar gitu. Abangnya kayak udah mati ya. Iya. Daripada ini boleh dibuka nggak nih, Mas? Silakan dibuka nih. Boleh dibuka. Silakan. Hah? Saya aja yang buka. Oke. Nggak apa-apa, Roy, saya yang buka. Gak apa-apa. Oke, ini dua-duanya warna merah. Ada berapa itu Mas Bayu? 2. Oke, Mas. Silakan dibuka, Mas. Ini, Mas. Ini saya buka ya. Mas Kris aja yang buka deh. Silakan dibuka semua. Oke. Buka. Ini jimat untuk kamu kebalnya ya. Dan pemikatnya. Sebagian saya sita boleh gak? Boleh, Mas. With or without permission. Dengan atau tanpa izin, bolehkah saya sita? Kenapa kamu mau sita salah satunya? Karena meresahkan orang atau berbahaya sebenarnya buat orang banyak? Oh iya, sangat meresahkan dan ini kan ilmu pelet ya. Dan ilmu kebal ya. Jadi makan banyak korban lah. Jadi cewek ditidurin itu kan korban. Ya. Kalau ketemu dia langsung kayaknya pengen di apa-apain gitu. Itu kan korban kan. Oh, mana yang menurut kamu harus disita? Saya sita yang warna merah. Yang mana? Ini atau dibuka, ini? Lalu saya akan bakar yang itu. Yang mana yang disita, mana yang ini? Yang disita yang itu. Ini Kita disita. akan sita Ini with or without permission ya. Saya Oke. mau apa diizinkan atau tidak? diizinkan atau tidak saya akan ngambil itu. Ini disita. Ini disita, ambil ya. Ini Taruh sini. Yang merah. saya ambil ya. Saya ambil ya, Mas ya. Mas Itu Kris. kita akan sita. Kemudian yang I think this Oke. yang ini Ini? tolong dibakar dong. Hati ya.
Jeli nggak apa-apa? Ya? Hah? Udah muntah. Kenapa? Udah muntah. Mau muntah? Ini bau banget sih. Baunya. Saya minta air kunyit dan daun kelor. Udah di cleansing. Ya, udah lah ya. Udah berbagai cerita. Dia belum mau lepas juga katanya. Tapi udah diambil jimatnya. Mas Chris. Mas Chris. Mas Chris. Mas Chris. Sini saya yuk. Bisa dengar ya mas? Oke, kumpulin tenaganya ya, kumpulin energinya, pikirannya, fokus, ikutin dulu proses cleansingnya ya. Jadi menggunakan air daun kelor dan juga air kunyit ya Roy. Iya. Ini harus dibuat cuci mukanya dia. Baru tempelin ini. Mas Chris. Saya bangunin dia. Mas Chris. Yuk, Mas Chris bangun. Kumpulin tenaganya. Mas Chris, dibuka dulu. Nah, ini jadi dipeperin di muka. Di apa? Tepuk-tepuk di muka. Saya minta kaca ajaib ya. Ini taruh di pipi. Kamu merasa sesuatu? Kenapa? Kok kayak Bener kayak gitu. Diusap-usap pakai tangan, terus dimasukin jidat kayak orang cuci muka. Nah, tuh kayak gitu. Kebayang berarti banyak berat. Kayak orang cuci muka deh. Umur 27. 10 tahun. Hidung, mulut, Bukan kegiatannya apa ngecap. pipi yang sebelah sini belum. Jidatnya sampai kena semua. Itu bisa ngilangin susuk semua ya Mas Roy? Iya dong. Kita beberapa kali, Roy melakukan cleansing beberapa kali dengan menggunakan air daun kelor dan kunyit ini memang untuk melunturkan semua susuk dan juga ilmu-ilmu mistis yang dimiliki ya. Mudah-mudahan ini ya tisu. Oh, tisu. Ada. Jadi mudah-mudahan selama malam hari ini jimatnya disita dan juga ada yang dibakar. Ini sekarang ilmu kebal dan pemikatnya sudah luntur dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi ya mas. Oke. Makasih ya pak. Mas Chris. Oke. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Apabila kita memiliki kekuatan, lebih baik digunakan untuk menolong sesama atau orang lain, bukan untuk mencelakai orang lain tanpa mengontrol emosi. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna orang lain karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ali. Selamat malam Mas Ali. Iya, selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Cerita saya dulunya adalah sebagai seorang pedagang ikan ayam, yaitu ikan ayam campur dengan ikan ayam tiren. Tidak semuanya asli. Nah, suatu ketika sampai beberapa tahun dan sampai bulan, pada waktu itu ada seorang teman kita yang nggak suka terhadap kita sampai dilaporin sama sekelilingnya, dan itu pun sampai dikepukin di masa Sama siapa? sama seorang sekitar, karena ketahuan kita adalah menjual Tiran. tiren. Nah, setelah kejadian kayak gitu,
kita bertaubat istilahnya sungguh-sungguh ingin menjual ya Yang ikan yang benar, yang bagus, jujur yang gitu. jujur. Nah, entah kenapa teman kita dia masih melakukan hal yang sekiranya membuat jengkel, sampai kesel kita karena kita selalu difitnah bahwasanya daging kita adalah daging tiren. Gitu. Padahal udah jujur. Terus Karena saking keselnya terhadap si dia, saya melakukan hal yang sekiranya orang tidak lakukan. apa itu? Pergi ke orang yang pintar Untuk melakukan supaya si dia itu bisa dikasih suatu pelajaran sampai si dia itu sampai cacat. oh, Anda bikin dia cacat Ada dia sampai bikin sekarang? sampai sekarang. Nah, sampai beberapa bulan orang itu tidak kelihatan lagi, tidak ada cerita lagi. Entah kenapa kita selalu ada yang gangguin terhadap kita. Itu bisa dapat berapa tuh selama jualan? Kisaran berapa kira-kira? Biar dapat gambarannya. Nominalnya Ya. ya sekitar kalau perhariannya antara 3 JT lah perharinya. 3 apa? 3 jutaan Sampai 3 juta per iya, hari. per harinya omset dari jual Itu ikan omsetnya. ini. Baik, tujuannya datang ke sini untuk apa? Untuk mengeluarkan hal-hal yang istilahnya mengganggu terhadap kita, karena semenjak kita melakukan hal yang melakukan hal ke tempat si dia itu, setelah dia tak kelihatan lagi kita selalu dihantui dengan Seperti apa? ya seperti sosok-sosok kayak raungan macan lah gitu. Kayak itu diganggunya sejak kapan? Sejak si dia mulai udah saya dengarnya udah cacat, udah kagak kelihatan lagi sama kita. Oke, jadi tujuannya malam hari ini untuk melepas gangguan itu dan melepas guna-guna yang pernah dikirim. Iya, Dan juga kalau bisa berhenti dari ritual tanpa ada konsekuensi apa-apa ya. iya, Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi yang diinginkan ya. iya. Mas Ali, kami akan ajak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ali dengan tanggal lahir 17 Juni 1986 dan nomor rumah 9. Sosok yang memiliki karakter tidak suka bergantung pada orang lain. Saya melihat ada sebuah kejadian yang sampai saat ini sulit ia maafkan. Ia menjadi korban atas kesalahpahaman orang lain. Hal ini yang membuat ia menjadi kesal dan takut. Selain itu, ia rela menggunakan ilmu hitam untuk menjadi penjaga dirinya. Akan tetapi semua itu menjadi sia-sia. Saya melihat sosok laki-laki yang menyeramkan membawa keris. Menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ali dengan tanggal lahir 17 bulan 6 1986 dan nomor rumahnya 9. Ali adalah pedagang ayam. Dulu sempat curang, tapi sudah berubah. Tapi justru masih ada orang yang memfitnah dia kalau dia jualnya ini nggak jujur. Ayam tiren. Ayam mati kemarin. Padahal dia udah nggak melakukan itu. Makanya karena sakit hati, dia kirim guna-guna untuk memberikan pelajaran. Tapi justru guna-gunanya keterusan sampai korbannya ini sampai cacat. Ya, ritualnya sudah tidak dilakukan dengan tujuan untuk mencabut guna-gunanya, tapi justru guna-gunanya nggak hilang. Yang ada malah Mas Ali diganggu oleh suara-suara macan, dagangannya jadi nggak tenang, Ya. sehingga mempengaruhi omsetnya sampai sekarang. Makanya malam hari ini datang ke sini untuk bisa melepas semua gangguan, melepas guna-guna yang pernah dikirim, dan juga mau berhenti dari semua ritual.